Kembali bersama kami dari Syiar Salun. Saya masih bersama dengan Ustadz Burhan Ali. Ustadz, tadi kita masih membahas terkait dengan musibah tanda cinta Allah pada manusia. Terakhir kita membahas terkait dengan husnuzon. Husnuzon mudah diungkapkan, tapi sebenarnya sulit. Sayangin saya ini sulit. Walaupun hadiahnya begitu indah, tadi kita mendengarkan cerita Ustadz, sebuah cinta ada di situ. Tapi bagaimana kemudian kita yakin dengan husnuzon ini bahwa ini benar-benar bahwa ada cinta Allah yang ingin disampaikan di situ dengan masalah yang mungkin datang bertubi-tubi sebenarnya, Ustadz. Pertama, untuk mendapatkan husnuzon di dalam diri kita, kita harus meyakini bahwa kehendak Allah itu yang terbaik daripada kehendak kita. Kadang kita punya hadzun nafs, punya keinginan sesuai dengan nafsu kita. Ini loh yang ingin kita lakukan, ini loh yang ingin kita dapatkan, ini loh yang ingin kita kerjakan, ya. Tetapi kita sering mengesampingkan keinginannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir Allah itu seperti apa? Padahal sebaik-baik takdir adalah yang ada di dalam catatan Allah, bukan sesuai dengan catatan diri kita. Sehingga di dalam ayat Al-Quran dijelaskan, di dalam ayat peperangan, tetapi ini dalam konteks kehidupan itu pun sangat relevan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Allah menegaskan kepada kita bahwa boleh jadi apa yang kamu benci itu adalah sebenarnya yang terbaik bagi kita. Dan boleh jadi apa yang kamu cintai itu adalah buruk untuk kalian. Jadi kuncinya adalah jangan dahulukan kepentingan kita, jangan dahulukan keinginan kita, tapi dahulukan apa yang Allah kehendaki untuk diri kita dan apa yang Allah kehendaki untuk di mana kita berada. Sehingga dalam melihat setiap ujian, melihat setiap musibah, itu adalah dengan prasangka baik kepada Allah. Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau hambanya prasangkanya baik, maka Allah pun akan memberikan kebaikan pada kita. Kalau kita prasangkanya buruk, itu pun yang akan terjadi dalam diri kita. Seperti halnya terkadang, orang itu tidak suka ketika dia dipindahkan dari jabatannya. Sudah merasa nyaman, sudah merasa enak dengan lingkungan yang ada, punya jabatan, punya kekuasaan, punya materi. Tetapi kemudian dia dipindahkan, atau bahkan dilengserkan, atau bahkan dimakzulkan. Padahal boleh jadi Allah sedang menyelamatkan dia dari kasus-kasus yang terjadi di belakangnya. Atau boleh jadi seorang anak, ya, yang kemudian dia harus dipindahkan dari sekolahnya. Karena bisa jadi dalam pandangan kita, kenapa kita harus dipindahkan? Padahal bisa jadi nanti akan terjadi musibah yang kita tidak pernah tahu. Jadi selalu prasangka baik kepada Allah itu adalah kunci untuk menilai dan mendapatkan dalam setiap musibah ada hikmah-hikmah yang luar biasa. Sehingga ketika prasangka kita baik kepada Allah, kita akan mendapatkan rasa sabar. Kita akan mendapatkan tawakal. Kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak akan pernah merugi orang yang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi setiap ujiannya, musibahnya. Tapi benar nggak sih sebenarnya Ustadz Burhan bahwa sebenarnya musibah yang datang ke kita itu adalah cara tadi yang di awal Ustadz mengatakan bahwa ini menjadi salah satu cara Allah membersihkan kita dari apa yang memang pernah yang pernah kita lakukan di dunia ini hingga akhirnya kita mendapat surganya nanti di akhirat. Benarkah demikian? Betul, dan bagaimana kita meyakinkan itu? Ya, di antara hikmah dari Allah menguji kita dengan kesulitan, dengan rasa sakit, dengan kekurangan, itu adalah di antaranya kita akan dihapuskan dosa-dosa kita. Ketika kita tidak banyak istighfar kita tidak banyak amal ibadah kita yang menghapus dosa-dosa kita, maka Allah datangkan ujian berupa sakit, Allah datangkan ujian berupa kehilangan harta, kehilangan orang-orang yang kita cintai, dan kita bersabar atas ujian tersebut, Allah angkat derajat kita, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Dan bukankah setiap kali kita sedang diuji dengan rasa sakit, kita diuji dengan kekurangan, kita diuji dengan kelaparan, di saat itu kita sering dekat memohon kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bukankah itu yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah? Sehingga kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat itu kita sedang dicuci dosa-dosa kita dan kita akan diangkat derajat kita. Tentunya dengan ilmu,
bahwa ini adalah kehendak Allah. Kita mendahulukan Allah dalam setiap ujian kita. Tetapi apakah kita mau setiap saat kita mau dekat dengan Allah harus diuji dulu? Harus didatangkan sakit? Harus didatangkan musibah? Tentu kita tidak mau. Lalu bagaimana supaya ketika kita dekat dengan Allah tanpa harus diuji? Maka senantiasa bersyukur kepada Allah. Saat Allah datangkan nikmat, saat Allah datangkan sehat, saat Allah datangkan karunia yang berlimpah dan kita sukai, kita senangi, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Itu pun kita dekat dengan Allah. Sehingga tidak harus kita dekat dengan Allah saat kita sakit. Karena hakikatnya ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara yang dimiliki oleh orang yang beriman. Idza asabathu sarra syakar. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, mendapatkan posisi di atas, dia bersyukur, ingat kepada Allah, maka itu baik baginya. Faidza asabathu dharra sabar. Kalau dia mendapatkan ujian, sakit, musibah, kehilangan, kematian, dia ingat Allah, dia bersabar, maka itu juga baik baginya. Jadi mau ujian itu datang saat di bawah, ataupun ujian kenikmatan saat datang di atas, kuncinya syukur dan sabar, maka kedua-duanya adalah baik dan akan meluluskan kita dari ujian tersebut. Baik, artinya bahwa masalah ataupun nikmat itu sama-sama sebuah ujian dan tanda cinta yang memang harus kita jalani dengan tadi ya, dengan syukur dan husnuzon tadi ya. Baik, kita masih akan lanjutkan perbincangan ini. Ustaz Burhan, usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami dalam Syiar Sahur. Selama dia masih ingat dengan Allah, tentu itu adalah baik. Ketika dia sadar bahwa yang memberikan ujian adalah Allah. Maktur Travel Umrah dan Haji dengan pengalaman puluhan tahun siap memberi pelayanan dan fasilitas terbaik di Indonesia. Maktur Travel Umrah dan Haji menawarkan paket spesial bagi setiap jamaah yang ingin melaksanakan ibadah umrah dan haji khusus. Maktur Travel Umrah dan Haji, jembatan Anda menuju Baitullah. Dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya kita dapat berjumpa kembali di Ramadan ini dalam program Syiar Sahur. Bersama saya Eliza Hasan, selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda bersama kudapat sahur Anda dengan program Syiar Sahur yang hari ini temanya adalah musibah tanda cinta Allah pada manusia. Saya telah bersama dengan Ustadz Burhan Ali. Assalamualaikum Ustadz Burhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih kita ngomongin cinta pakai warna ungu-ungu ya. Ustadz, ini ya tema yang mungkin banyak yang jadi pertanyaan. Tanda cinta kok musibah Ustadz? Nah ini mungkin ya sering. Kok tanda cinta kan biasanya dikasihnya kasih sayang, yang enak-enak gitu kan. Kalau kita lagi jatuh cinta begitu ya Ustaz ya. Tapi ini kok musibah? Ini maksudnya apa? Betul. Para pemirsa Syiar Sahur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, arti dari musibah yang dimaksud adalah arti dalam bahasa Arab yang bermakna adalah ujian. Jadi ketika seseorang akan diangkat derajatnya oleh Allah, maka dia diuji apakah layak dan pantas untuk menduduki tempat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, inilah yang tadi disebut dalam tema kita, bahwa musibah tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya ketika kita sedang sekolah, bukankah setiap kali kita akan naik kelas, naik tingkat, naik derajat, kita harus melewati ujian, baik ujian lisan, ujian tertulis. Begitu juga kita sebagai manusia, bahwa kedudukan kita, tingkatan kita, derajat kita, itu akan senantiasa diuji. Tidak cukup seorang mukmin itu berkata amantu billah, saya beriman kepada Allah, lalu Allah tidak menguji. Tentu bentuk dari kesungguhan iman kita adalah
kita melaksanakan ujian yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Jadi Allah ingin setiap hambanya bukan hanya pada level yang terendah, tetapi setiap saat akan naik derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Idza aradallahu bi'abdihil khaira." Apabila Allah ingin menghendaki kebaikan bagi seorang hambanya, maka akan didatangkan ujian baginya dan disegerakan ujian itu datang di dunia supaya nanti di akhirat dia tinggal mendapatkan balasan berupa akhirat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, jika Allah ingin membiarkan hambanya dalam keburukan, mereka orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya, maka akan diakhirkan ujiannya sehingga nanti siksanya di neraka. Dan dia tidak mendapatkan teguran di dunia dan dibiarkan menjalani kehidupan sesuai dengan kemauannya. Tetapi ingat, ada balasan siksa di dalam akhirat. Jadi inilah, Allah ingin kita sebagai hambanya mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Tapi terkadang kita belum pantas untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Kalau dilihat dari ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, kemanfaatan kita untuk orang lain masih sangat sedikit, bahkan tidak layak untuk diomongkan. Lalu bagaimana kita untuk menghapuskan dosa-dosa tersebut? Maka Allah datangkan ujian yang diantaranya adalah untuk menghapuskan kesalahan kita dan mengangkat derajat kita, sehingga nanti di saat kita bertemu dengan Allah sudah tidak ada lagi siksa-siksa karena semua sudah didahulukan di dunia. Tinggal dia bersemayam bersama Allah di dalam surganya dengan penuh kenikmatan. Subhanallah. Itulah Bukankah cintanya. ini tanda cinta? Itu cintanya berarti. Ustaz, tapi gini, bagaimana Islam mengajarkan kita sebenarnya bila kita tertimpa musibah, kemudian rezeki yang sempit, lalu ada pula banyak masalah hidup. Ini kan kemudian membuat kadang-kadang kita sebagai manusia tidak kuat untuk hal itu. Ya, musibah-musibah yang datang bertubi-tubi. Bagaimana Islam mengajarkan kita untuk menghadapi itu dengan kuat bahwa dan meyakinkan bahwa itu sebenarnya adalah cinta Allah di situ. Pertama, untuk meyakini bahwa setiap ujian yang menimpa kita, baik berkenaan dengan materi, baik berkenaan dengan keluarga, baik berkenaan dengan kesehatan, yakini yang datang kepada kita itu adalah yang terbaik yang Allah hadapkan untuk kita. Dengan apa? Husnudzon kepada Allah, prasangka baik. Yakini bahwa ketika Allah menguji kita saat ini, itu adalah waktu yang tepat dan itu kita mampu untuk melampauinya. Kita mampu untuk menghadapinya. Maka jangan berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa jadi di balik ujian-ujian tersebut itu ada hikmah yang sangat luar biasa yang kita tidak akan pernah tahu. Bahkan ada sebuah kisah orang laki-laki yang setiap hari dia sholat berjamaah. Dia berdoa kepada Allah untuk dipanggil menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi seorang yang berangkat ke tanah suci untuk berhaji. Tapi dia tidak mampu. Dia seorang yang ahli ibadah, sholat senantiasa di masjid berjamaah sebagaimana kita saat ini di bulan Ramadan. Tetapi sampai dia keluar dari masjid di waktu Isya, apa yang terjadi? Dia tertabrak kendaraan hingga kemudian harus dilarikan ke rumah sakit. Dia hanya bisa berpasrah kepada Allah, tidak bisa mengeluh, tidak bisa mengadu. Apa yang dia lakukan, dia hanya yakin kepada Allah pasti akan ada kebaikan. Lalu di dalam perjalanan, orang yang menabrak ini adalah orang yang bertanggung jawab. Dia selalu minta maaf, Pak Haji, saya minta maaf karena malam saya tidak bisa melihat Pak Haji, minta maaf. Terus diulang-ulang sampai tiba di rumah sakit, diobati dan lain sebagainya. Dokter datang, lalu dirawat, masih tetap minta maaf, minta maaf. Tapi saat itu pun Pak Hajinya yang tadi tertabrak itu pun menangis. Dikira ada rasa sakit yang baru dirasakan. Tapi saat ditanya, kenapa engkau menangis? Apakah masih ada yang sakit? Lalu korban tadi pun berkata, engkau dari tadi memanggilku Pak Haji, Pak Haji. Sungguh demi Allah aku belum pernah melihat Ka'bah, belum pernah pergi ke tanah suci, tapi engkau panggil aku Pak Haji. Lalu orang tadi pun ternyata adalah orang yang mampu, orang yang memiliki kedudukan dekat dengan kedutaan Saudi. Lalu diteleponlah sahabat kedutaan Saudi. Ini saya ada seorang sahabat yang tadi mendapatkan musibah. Lalu dipanggillah dia menjadi seorang tamunya Allah, bukan melalui jalur negara, tetapi menjadi tamu negara Arab Saudi. Tidak hanya dirinya, tapi keluarganya pun diundang. Subhanallah,
ujian mendatangkan hikmah yang luar biasa. Ya Allah, ya Allah. Oke. Saya sampai tidak bisa berkata-kata bahwa di situ kita harus ketika kita berhusnuzon maka cinta itu betul-betul terasa. Baik Ustadz Burhan, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Syiar Sahur. Sehingga tidak akan pernah merugi orang yang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi setiap ujiannya. Maktur Travel Umrah dan Haji dengan pengalaman puluhan tahun siap memberi pelayanan dan fasilitas terbaik di Indonesia. Maktur Travel Umrah dan Haji menawarkan paket spesial bagi setiap jamaah yang ingin melaksanakan ibadah umrah dan haji khusus. Maktur Travel Umrah dan Haji, jembatan Anda menuju Baitullah. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Syiar Sahur, masih bersama dengan Ustadz Burhan. Ustadz Burhan, tadi kita berbicara lagi bahwa kalau memang musibah ini adalah sebuah tanda cinta, lalu kemudian apa hukumnya bagi orang yang hanya ingat Allah di saat memang dia terkena musibah? Tadi yang Ustadz katakan kan, ketika kita mendapatkan musibah, kita baru ingat, ya Allah, sembuhan, doa dipanjatkan di sana, sujud pun kita berikan di sana. Tapi di saat musibah aja gitu. Tapi setelah itu ya lupa. Nah ini bagaimana Ustaz? Iya, selama dia masih ingat dengan Allah, tentu itu adalah baik. Ketika dia sadar bahwa yang memberikan ujian adalah Allah, tempat bersandar adalah Allah, dan tempat solusi itu juga Allah, maka itu masih baik. Masih menunjukkan ada iman di dalam dirinya, ada akidah bahwa Robnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu masih baik. Akan tetapi, apakah kita akan berhenti di situ saja? Di mana kita saat kita mendapatkan nikmat? Di mana kita saat mendapatkan karunia yang banyak? Sehat, saat kita mendapatkan bonus di dalam kerja kita, apakah kita lupa untuk dekat dengan Allah? Maka hakikat seorang hamba adalah baik saat dia di atas atau saat dia berada di bawah, harusnya, idealnya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik saat di atas dia bersyukur, saat di bawah dia bersabar dan mengembalikan ujian itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hakikat dirinya sebagai seorang hamba itu benar-benar tertanam full. Karena hamba itu cuma berdiri di atas dua kaki. Satunya kaki sabar, satunya kaki syukur. Kaki sabar berdiri saat Allah mengujinya dengan apa yang tidak menyenangkan baginya. Dan satunya kaki syukur itu berdiri saat dia sedang di atas, saat berada dalam kenikmatan. Oke. Nah, kalau berbicara kenikmatan Ustadz, bahwa ada mungkin yang bisa dikatakan bahwa dia tidak mendapatkan musibah, artinya semua hidupnya terlihat bahwa baik-baik saja, rezeki tercukupi, artinya mapan, semua sehat. Apakah itu dari mana kita bisa melihat tanda cinta itu jika memang dalam kondisi seperti itu? Manusia diuji oleh Allah itu sesuai dengan kadar kebutuhannya, sesuai dengan kadar kemampuannya. Tidak semua diuji dengan sakit, tidak semua diuji dengan kemiskinan. Jangan salah sangka, harta, kekayaan itu pun bagian dari ujian. Betapa banyak orang yang tidak lulus saat di atas, dia tidak ingat kepada Allah. Baru saat diambil dia baru ingat Allah. Maka jangan salah sangka, yang berharta, yang berduit itu tidak mendapatkan ujian. Justru ujian mereka lebih besar. Kalau kita berpuasa, kita menahan lapar, itu hal yang lumrah, hal yang biasa. Mengapa? Karena setiap saat kadang kita memang berpuasa, kadang kita menahan karena di rumah tidak ada makanan, tidak ada minuman. Tapi bayangkan bagi si kaya, dia berpuasa harus meninggalkan makanan-makanan yang ada di rumah, hidangan sajian semua ada. Meninggalkan rendang, meninggalkan makanan-makanan yang nikmat. Jadi bukan hanya meninggalkan dia tidak makan dan minum, tetapi dari segala kenikmatan yang ada di rumahnya dia harus tinggalkan.
maka tentu ujiannya lebih besar. Dan nanti hisabnya di hadapan Allah pun lebih banyak, lebih lama. Ketika semiskin, orang yang tidak berharta, dia dengan mudah jalan di siratal mustaqim pada yaumil hisab, maka si kaya dia harus menggendong hartanya untuk dihitung satu persatu. Makanya Abdurrahman bin Auf saat dikatakan, wahai Abdurrahman, kata baginda Rasul kepada sahabat Abdurrahman bin Auf, engkau nanti hisabnya di yaumil kiamah itu engkau sambil merangkak. Karena saking lamanya hisabnya. Sedangkan sahabat yang lain sudah jalan lebih duluan. Maka kemudian beliau pun berazam untuk memberikan seluruh hartanya untuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala supaya hisabnya dimudahkan. Jadi harta itu pun bagian dari ujian. Bukan berarti ujian mereka enak-enak, oh kok enak-enak. Tidak. Mereka pun ada ujiannya sesuai dengan kadar apa yang dimiliki pada saat di dunia. Oke, baik. Ustadz, kembali lagi bahwa tadi Anda katakan bahwa ini kalau kaki kita dua, satu bersabar, satu bersyukur, seperti itu. Tapi kita juga ingat bahwa ada yang mengatakan bahwa sabar itu juga ada batasnya, Ustadz. Ini bagaimana? Ini kan kemudian banyak sekali yang karena bukti cinta itu, musibah itu kan kita tidak ada yang tahu. Nah, ini bagaimana terkait dengan hal itu, Ustaz? Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menguji hambanya, tidak akan menguji makhluknya kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Artinya sebatas mana kita mampu atau tidak, bukan sebatas kita mengatakan oh ini berlebih, oh ini saya tidak mampu. Sabar kita hanya sebatas ini saja, tidak. Sabar itu kaitannya dengan iman. Sabar itu kaitannya dengan akidah. Semakin dia besar akidahnya kepada Allah, imannya semakin kuat terhadap Allah, maka semakin besar iman, semakin besar sabarnya dalam menghadapi ujian. Karena dia yakin, di balik ujian itu Allah sudah menyiapkan hadiah yang sangat luar biasa. Dan itu pun Allah yang menjanjikan, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kalau Allah bersama dengan orang-orang yang sabar, lalu apa yang ditakutkan? Tapi terkadang kita masih ragu. Kita masih belum terlalu yakin bagaimana Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita, di dalam iman kita, di dalam hati kita. Itu yang menjadikan kadang dia sampai mengatakan sabar ada batasnya. Padahal hakikatnya kalau dia percaya dengan janji-janji Allah bahwa Allah menyiapkan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang sabar, maka niscaya dia tidak akan pernah mengatakan demikian karena janji Allah sudah ada di tangannya dan Allah tidak mungkin mengingkari janji-janjinya kepada hamba-hambanya. Oke, baik. Terakhir Ustadz, berbicara dengan hal ini, musibah tanda cinta Allah pada manusia dengan apa yang tadi kita berbincangkan bahwa mungkin tadi tidak hanya musibah berupa apa yang begitu berat bertubi-tubi, tapi juga sebenarnya nikmat yang kita dapatkan itu juga kita harus hati-hati sebenarnya dengan rasa syukur tadi. Mungkin kesimpulan dari Ustadz terkait dengan apa yang kita bahas dalam hal ini, apa yang memang harus kita lakukan tentunya sesuai dengan ajaran Islam. Ya, kita harus meyakini bahwa setiap ujian yang datang kepada kita itu adalah datang dari Allah. Dan di balik setiap ujian itu adalah untuk mengangkat derajat kita. Sehingga kita harus meyakini dan harus bisa melaksanakan, menghadapi ujian tersebut dengan sebaik-baiknya. Dengan prasangka baik kepada Allah, dengan bersabar, dengan ikhlas dan tawakal. Karena orang yang diuji oleh Allah dan dia tidak bersabar dan dia tidak ridho terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah kepadanya, maka Allah pun mengatakan kepada kita, carilah Tuhan selain Ia. Agar dia mencari Tuhan selain Allah, artinya tidak ada tempat lagi tempat berlari, karena tempat berlari kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita diuji dalam kesusahan, yakinlah kesusahan itu ada batasnya. Saat kita diuji dengan kelebihan nikmat, kelebihan harta, maka kelebihan itu pun ada batasnya. Makanya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Allah mempergilirkan waktu, hari-hari di antara manusia. Kadang kita akan berada di atas dan kadang kita berada di bawah. Saat kita diuji dengan musibah, saat kita diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, saat kita berada di bawah, yakin itu akan ada batasnya, pasti kita akan naik derajatnya ke atas. Dan ingat pula saat kita sedang diuji dengan kenikmatan, saat kita berada di atas, baik dari kedudukan kita, dari harta kita, jabatan kita, itu hanya sementara. Pasti itu akan kembali bergulir dan ada saatnya kita akan terjatuh. Sehingga jangan terlalu sombong, jangan berpuas diri saat kita berada di atas,
dan jangan terlalu pesimis, jangan terlalu takut dan khawatir saat kita berada di bawah. Ujian musibah adalah tanda cinta dari Allah, maka kita harus pandai untuk menyikapinya, baik dengan syukur kita ataupun dengan sabar kita. Baik, Ustaz, terima kasih tentunya untuk ilmunya hari ini. 30 menit sudah, tentunya kita sudah menemani pemirsa NTV dalam Syiar Sahur. Saya Eliza Hasan, pamit undur diri. Semoga program ini tentunya memberikan manfaat kita di bulan Ramadan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Dipersembahkan oleh Maktur Travel Umroh dan Haji. NTV Sahabat Kita.